Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Pada minggu ini kita akan masuk pada materi ketahanan tumbuhan. Ketahanan tumbuhan terhadap penyakit, gitu ya. Nanti kita akan cerita tentang bagaimana sih tanaman itu mempertahankan diri. Harapannya teman-teman mampu menjelaskan mekanisme-mekanisme itu di akhir kuliah ini nanti. Oke, jadi walaupun tanaman itu tidak mampu berpindah tempat, tidak bisa aktif bergerak, tapi tanaman ternyata tidak tinggal diam atas infeksi patogen. Tanaman tetap memberikan respon atas apa yang dilakukan oleh patogen terhadap dirinya. Ini satu bentuk alami di mana semua makhluk hidup itu mempunyai respon untuk bertahan hidup dari ancaman-ancaman di sekitarnya. Nah, ketahanan itu bentuknya kita bagi menjadi 3. Ketahanan mekanis, ketahanan kimiawi, dan yang terakhir ketahanan fungsional. Ketahanan mekanis dan kimiawinya sendiri nanti kita akan bagi jadi aktif dan pasif. Ketahanan aktif itu adalah ketahanan yang sudah dibentuk, sudah diletakkan oleh tanaman sebelum patogen datang. Kalau yang pasif, terbalik. Yang pasif itu ada ataupun tidak, itu sudah diletakkan patogen, sedangkan yang aktif itu respon patogen terhadap adanya respon tanaman terhadap adanya patogen. Sedangkan kalau yang pasif itu sudah diletakkan oleh tanaman baik sebelum ada patogen. Jadi ada nggak ada, dia bentuk pertahanan itu ada aja di situ, gitu ya. Kita mulai dari ketahanan yang mekanis. Jadi mekanis artinya adalah ketahanan berupa struktur morfologi yang menyebabkan patogen menjadi sulit untuk menginfeksi inang. Ketahanan yang seperti itu, yang membentuk struktur morfologi itu ada yang pasif dan ada yang aktif. Contoh ketahanan yang pasif berupa lapisan lilin. Lapisan lilin pada permukaan tanaman itu mencegah tanaman atau permukaan tanaman itu untuk menjadi basah, di mana air itu biasanya menjadi media penyebar patogen. Artinya kalau tanaman itu tidak basah, maka tidak ada air yang melekat pada permukaannya. Dan juga patogen yang melekat pada permukaannya. Nah, lapisan lilin seperti ini itu sudah ada di permukaan tanaman, walaupun patogen ini belum hadir. Itulah kenapa disebut pasif. Ketahanan ini ada pada padi, ya, yang tahan terhadap bercak coklat disebabkan oleh Cercospora. Itu pada tanaman padi yang tahan bercak coklat, ternyata itu terdapat lapisan lilin di permukaan daunnya. Selain lapisan lilin, ada juga mulut kulit. Ya. Gandum yang mulut kulitnya lebih lama menutup, ternyata lebih tahan terhadap penyakit karat daun. Sama dengan jumlah stomata. Pada jagung yang tahan bulai, itu ternyata jumlah stomatanya lebih sedikit ketimbang pada varietas jagung yang rentan bulai. Kenapa? Karena patogen-patogen ini bisa melakukan penetrasi hanya melalui mulut kulit atau stomata atau lubang-lubang alami. Sehingga jika jumlah lubang alami itu lebih sedikit, maka kemungkinan untuk terjadinya penetrasi jauh lebih sedikit. Maka tanamannya menjadi lebih tahan. Nah, lubang-lubang alami ini sudah ada di situ sejak awal. Dan ini bentuk pertahanan tanaman juga, bahwa tanaman yang tahan itu memiliki struktur-struktur morfologi seperti itu.
Itu yang pasif. Ini yang aktif. Ya, sebetulnya sifat-sifat ini sudah dimiliki tanaman, baik sebelum adanya patogen. Tapi sifat ini belum muncul atau belum diekspresikan. Sifat ini nanti akan diekspresikan apabila ada interaksi antara tanaman itu dengan patogen yang datang. Ya, contohnya pembentukan lapisan sel ya, yang membatasi bagian tumbuhan yang terinfeksi seperti lapisan gabus, getah atau gum, belendok, sel absisi, tilosis, dan sebagainya. Atau terbentuknya bengkakan mirip kalus di dinding sel. Ini contoh gum atau belendok. Jadi di bagian itu terjadi luka atau infeksi oleh patogen. Sehingga pada bagian itu tanaman membentuk gum atau belendok. Nah, patogen akan terjerembab di dalamnya dan tidak akan bisa melanjutkan proses infeksi. Sehingga tanaman tetap sehat. Tapi secara visual kita melihat gum itu atau melihat belendok itu muncul di batang-batang tanaman. Jika kita terganggu, ya kita juga merasakan kerugian. Tetapi tanaman itu dalam posisi itu sebetulnya sedang merespon kehadiran inang membuat pertahanan berupa belendok ini. Bentuk lain seperti lapisan gabus. Ya, lapisan gabus yang dibentuk untuk membatasi pergerakan patogen agar tidak bergerak ke jaringan lain. Jadi begitu masuk patogen di satu titik, tanaman langsung melokalisir dengan membentuk lapisan gabus sehingga patogennya tidak menyebar. Memang kemudian kita akan lihat tanaman ini punya bercak, bagian tanamannya mengering, dan sebagainya. Tapi sebetulnya ini bentuk pertahanan tanaman agar patogen ini tidak merambat atau menyebar ke tempat yang lain. Nih ya. Jadi kenampakannya tanaman ini cukup buruknya jika kita butuh untuk memanen daun ini dalam bentuk yang utuh, tentu kita mengalami kerugian. Tapi tanaman ini bertahan hidup jauh lebih lama karena dia mampu melokalisir, membuang patogen yang ada di bagian tanaman, di bagian jaringannya dengan cara meruntuhkan jaringan itu. Gitu. Nah, ini disebut abscission layer, bagian pembatas yang kemudian diruntuhkan. Bentuk lain respon ini perubahan morfologi. Jadi ini batang tanaman. Yang atas itu batang yang dilihat dari depan begitu ya. Apabila dipotong melintang itulah yang B, yang bawah. Normalnya itu yang paling kiri. Itu normalnya, paling kiri. Di mana batang ini lurus saja, kosong. Tempat lewatnya asimilat atau unsur hara yang diserap dari bawah, dari tanah. Ketika terjadi infeksi patogen, tanaman mencoba untuk melokalisir agar patogen itu tidak menyebar ke bagian lain melalui pembuluh angkut ini. Maka apa yang dilakukan oleh tanaman? Dia membentuk tilosis. Dia menyumbat xilem atau floemnya ini, pembuluhnya ini, sehingga tidak ada yang bisa mengalir lewat situ, termasuk patogen. Sehingga dia berhasil melokalisir persebaran dari patogen. Gitu ya. Tentu pengangkutan asimilat atau unsur hara juga terganggu. Tapi dia tidak hanya punya satu sel xilem ini atau satu sel floem ini. Dia punya tabung lain ya yang masih bisa digunakan. Yang jadi masalah adalah jika patogen ada di hampir semua sel atau pembuluh angkut. Tanaman tidak bisa memilah. Tanaman kalau punya respon ini, maka dia akan menutup semua pembuluhnya. Ya. Dan justru menyebabkan tanaman itu layu dan mati. Ya. Jadi tanaman ini nggak punya kemampuan memilah. Oke, hanya 30% yang ada patogen saya akan tutup dengan tilosis. Atau ini ada di semuanya loh, kalau kita tutup dengan tilosis, maka kita tidak punya pembuluh angkut lagi, kita akan mati. Tanaman tidak punya kemampuan memilah itu.
Jadi begitu dia punya kemampuan membentuk tilosis sebagai respon terhadap patogen, maka dia akan lakukan itu. Ya. Jika tadi yang mekanis, sekarang kimiawi. Kalau yang kimiawi berarti yang berperan di sini adalah senyawa-senyawa kimia yang ada di tanaman. Satu, yang pasif. Artinya sudah ada walaupun patogen belum menyerang. Ada atau tidak ada patogen, sifat kimiawi ini sudah ada di tanaman. Nah, teman-teman, parasit itu untuk dapat menyerang tumbuhan, itu ada syarat. Salah satunya adalah tanaman itu atau sel inangnya itu memiliki nutrisi yang cocok untuknya. Atau memiliki senyawa kimia yang cocok untuknya. Cocok untuk dia makan, atau cocok dalam arti tidak mengganggu dirinya, tidak beracun bagi patogen itu sendiri. Gitu. Misal, ada jenis kentang yang tahan terhadap busuk lunak Erwinia keratophora, itu ternyata pada kentang itu mengandung sedikit gula reduksi pada umbinya. Artinya dia tidak punya nutrisi cukup yang dibutuhkan oleh Erwinia. Maka Erwinia tidak akan menginfeksi kentang ini. Gitu ya. Gitu contohnya. Atau terdapat senyawa-senyawa yang dihasilkan tanaman yang kemudian menghambat patogen. Ya. Misalnya enzim hidrolisis. Ya. Termasuk senyawa pektolitik yang dihasilkan oleh patogen. Itu penting untuk proses infeksi patogen terhadap inang, tapi ternyata senyawa ini bisa dinetralisir atau dihambat oleh tanaman. Beberapa tomat itu menghasilkan tomatin, yang kemudian bisa menghambat patogen juga. Riboflavin itu dihasilkan kacang tanah, bisa menghambat infeksi cercospora. Jadi tanaman itu juga punya senyawa-senyawa kimia yang kemudian bisa menghambat perkembangan patogen. Masih senyawa tentang mekanisme kimiawi. Artinya yang berperan adalah senyawa kimia. Kali ini yang aktif. Artinya pertahanan ini atau mekanisme kimiawi ini muncul setelah kehadiran patogen. Tapi sifatnya sendiri itu sudah ada dan dimiliki oleh tanaman. Tetapi belum muncul sebelum patogen menginfeksi. Yang banyak dipelajari adalah dalam ketahanan kimiawi aktif, reaksi hipersensitif. Reaksi hipersensitif adalah reaksi yang cepat, ya, namanya hipersensitif. Reaksinya ini cepat sekali, prosesnya cepat. Apa yang terjadi? Apa yang cepat itu? Ketika satu sel diinfeksi oleh patogen, maka tanaman akan mematikan sel-sel di sekitar sel yang diinfeksi itu. Ya, akan kehilangan turgor berwarna coklat atau nekrotik dan kemudian mati. Dan itu terjadi cepat. Sehingga patogen tadi tidak dapat berpindah ke sel yang lain. Itu namanya reaksi hipersensitif. Ini contohnya. Yang A itu daun kacang tunggal. Teman-teman lihat di situ ada nekrotik berupa bercak. Ya, bercak coklat kecil-kecil. Ya, itu respon tanaman yang kita lihat. Yang terjadi apa di sana? Yang terjadi ada satu sel yang diinfeksi oleh patogen. Dan kemudian tanaman mencoba melokalisir dengan mematikan sel-sel yang ada di sekitarnya. Visualnya yang kita lihat bercak nekrotik. Sebetulnya bercak ini tidak akan bertambah besar. Karena bercak ini dibuat sendiri oleh tanaman untuk melokalisir patogen. Tapi tentu bercak ini mungkin merugikan kita. Yang B itu daun tembakau yang diinfeksi oleh bakteri. Ya. Yang A itu diinfeksi dengan air, jadi tidak ada bakterinya, kita lihat daunnya tetap seperti itu. Sedangkan yang B, C, dan D itu diinfeksi oleh
bakteri, ya, oleh bakteri. Yang D, ya, yang D itu oleh bakteri tapi yang tidak memiliki sifat virulensi. Teman-teman juga lihat, tanaman tembakau ini juga mencoba melokalisir, atau daun tembakau ini coba lokalisir bakteri yang diinfeksi ke daun, ya, dengan mematikan sel yang ada di sekitarnya, sehingga kita lihat beberapa bagian daun itu mengalami nekrotik. Itu tidak akan menyebar kemana-mana. Patogennya dilokalisir berhenti di situ. Yang A ini adalah foto dengan mikroskop elektron, tobacco mosaic virus. Virus mozaik pada tembakau. Nah, yang B adalah jenis tembakau yang tahan dengan sifat ketahanan berupa ketahanan kimiawi aktif yang hipersensitif tadi. Kita lihat tanaman yang C adalah tanaman yang rentan. Tanaman tembakau ini kalau diinfeksi oleh tobacco mosaic virus, itu akan menunjukkan gejala seperti C. Terdapat mozaik pada daunnya. Nah, tanaman yang punya hipersensitif, dia tidak akan membentuk mozaik, ya, karena virusnya dilokalisir pada bercak-bercak nekrotik itu. Jadi virusnya masuk melalui bercak-bercak nekrotik itu, ya, titiknya di situ, kemudian tanamannya melakukan lokalisir dengan mematikan sel sekitarnya, maka kita lihat bercak-bercaknya berbentuk bulat. Virusnya tidak akan bergerak ke tempat lain sehingga tidak menyebabkan gejala seperti yang C. Apakah kemudian jenis pertahanan ini baik? Untuk tanaman ini baik, tanamannya tetap bertahan hidup. Tapi bagi kita, apakah kita untung atau kita rugi? Tergantung pada bagian tanaman apa yang kita ambil. Dan apakah menghendaki bagian tanaman itu untuk bersih atau tidak apa-apa jika terdapat bercak nekrotik seperti tadi. Masih mekanisme yang aktif dan kimiawi. Kali ini tumbuhan merespon dengan membuat detoksifikasi. Jadi Helminthosporium, penyebab bercak mata di tebu, itu menghasilkan toksin, namanya Helminthosporosida. Ya, toksin ini penting untuk proses infeksi Helminthosporium pada tebu. Nah, toksin ini nanti akan diikat oleh salah satu fraksi protein yang ada di kloroplas inang, gitu ya, diikat, sehingga proses infeksinya jalan terus. Nah, pada tanaman tebu yang tahan ternyata ikatan itu tidak ada. Tanaman-tanaman tahan itu tidak mengikat toksinnya Helminthosporium ini, tidak diikat di kloroplas, sehingga tanaman jadi tahan. Penyakit BLAS pada padi sebabkan Pyrrhicularia oryzae. Itu ternyata Pyrrhicularia ini menghasilkan pyrrhicularin dan alpha-picolinic acid yang berperan dalam proses infeksi Pyrrhicularia oryzae ke padi, menyebabkan penyakit BLAS. Ternyata pada padi yang tahan, itu membentuk asam klorogenat dan asam ferulat yang akan menetralisir Pyrrhicularin dan alpha-picolinic acid itu. Sehingga proses infeksi tidak terjadi, penyakit tidak terbentuk. Jadi tanaman itu menghasilkan senyawa-senyawa untuk menetralisir inang. Nah, beberapa senyawa itu yang paling banyak dipelajari adalah senyawa yang phytoalexin. Adalah senyawa yang dihasilkan tanaman sebagai tanggapan dari invasi patogen. Jadi, tanaman-tanaman yang diinvasi patogen ternyata membentuk senyawa phytoalexin. Atau kita bisa juga mendeteksi apakah tanaman ini diinfeksi atau tidak dengan melihat perubahan senyawa phytoalexin dalam tubuh tanaman. Kalau konsentrasinya tiba-tiba meningkat, artinya tanaman dalam kondisi diinvasi oleh patogen.
Nah, self-vitalexin ini juga berperan dalam ketahanan tanaman itu sendiri, gitu ya. Semua tanaman membentuk, walaupun tanaman rentan sekalipun. Hanya pada tanaman rentan, phytoalexin dibentuk dalam jumlah yang lebih sedikit. Pada tanaman yang tahan, phytoalexin dibentuk dalam jumlah yang besar dan juga cepat. Oke, sekarang kita masuk ke ketahanan yang berikutnya atau ketahanan fungsional. Nah, ketahanan fungsional adalah bentuk ketahanan selain ketahanan dengan struktur morfologi dan senyawa kimia. Itu adalah bentuk ketahanan disebut ketahanan fungsional. Sebetulnya, ketahanan fungsional ini dibentuk karena tanaman tumbuh pada keadaan sedemikian rupa sehingga dia bebas terhindar, escape dari penyakit. Ya, misalnya ya, ada klon karet itu yang sebetulnya rentan jika diinokulasi patogen dengan tepat, tapi di alam jika proses inokulasi secara alami, pembentukan tunas yang cepat pada klon karet ini membuat Oidium HV ini terlambat untuk menginfeksi. Karena tunasnya segera terbentuk, sedangkan Oidium sendiri untuk menginfeksi butuh waktu. Keburu tunasnya terbentuk. Beberapa klon tebu itu bisa diinfeksi oleh Fusarium melalui titik tumbuh. Tapi Fusarium sendiri kenapa bisa berada di titik tumbuh, itu akan terkumpul ketika di titik tumbuh itu daun-daun mudanya membentuk seperti cawan atau corong. Sehingga air banyak terkumpul di situ. Air ini mengandung Fusarium. Nah, beberapa tanaman sebetulnya rentan. Ya, secara genetik rentan. Kalau kita inokulasi langsung, pasti sakit. Tetapi secara alami, karena Fusarium ini akan datang jika berkumpul dengan air, dan air yang terkumpul melalui corong yang dibentuk di titik tumbuh. Nah, tebu-tebu yang terhindar ini ternyata di titik tumbuhnya, daun mudanya tidak membentuk corong. Sehingga tidak ada air yang terkumpul di sana. Sehingga dia terhindar dari kehadiran patogen. Maka dia tetap menjadi tanaman yang tahan. Beberapa tanaman yang panen cepat misalnya, itu juga menjadi tahan. Bukan karena dia punya ketahanan kimiawi atau struktural, tetapi karena dia panen lebih cepat daripada kecepatan patogen itu menyebabkan gejala. Beberapa lagi tanaman itu juga rentan, tapi karena ditanam di dataran tinggi atau dataran rendah, di mana patogennya tidak ada di situ, misalnya, patogennya hanya menghendaki dataran tinggi, misalnya begitu, maka tanaman ini juga tahan. Tapi ketahanan ini semu. Ketahanan ini tidak betul-betul dimiliki sebetulnya, hanya ketahanan yang terbentuk karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung terbentuknya penyakit saja. Segitiga ini tidak bisa terbentuk. Tanamannya rentan, tapi lingkungan itu tidak mendukung penyakit atau patogen yang virulen tidak ada di tempat itu, sehingga segitiga yang tidak terbentuk. Itu ketahanan fungsional. Sebetulnya ketahanan yang tidak sejati gitu ya. Contoh lain dari varietas padi, Cisadane dan PB36 itu sebetulnya rentan sama tungau, penyakit tungau disebabkan virus. Tapi karena virus ini harus ditularkan melalui wereng, sedangkan padi ini tahan wereng, maka tidak ada penularan yang terjadi pada padi ini. Kalau begitu, menyebabkan tanaman ini tetap tahan. Nah, semua ketahanan itu, baik ketahanan struktural, kimiawi, itu ternyata diturunkan sifatnya ke generasi berikutnya. Artinya ketahanan ini berada atau dipengaruhi oleh sifat genetik. Nah, kemudian kita mempelajari bentuk ketahanan berdasarkan
sifat genetiknya. Ternyata ada dua jenis, yang satu disebut ketahanan monogenik dan yang satunya poligenik. Ya, ini dikelompokkan berdasarkan jumlah gen yang mempengaruhi ketahanan itu. Jika yang mempengaruhi hanya satu atau sedikit disebut monogenik. Jika banyak disebut poligenik. Nah, ketahanan ini yang dibawa oleh satu atau sedikit gen, karena hanya satu atau sedikit, itu pada umumnya hanya berlaku pada beberapa ras patogen saja, atau beberapa strain patogen saja. Jika diinfeksi oleh ras atau strain patogen lain, maka dia tidak punya ketahanan itu. Ya, lain halnya dengan yang poligenik. Karena karena yang berperan pada ketahanan ini banyak gen, maka setiap gen itu akan bertanggung jawab pada ras atau strain yang berbeda. Maka walaupun datang strain dan ras yang berbeda, dia tetap memiliki ketahanan untuk itu. Karena dia punya lebih banyak gen yang bertanggung jawab. Tapi karena banyak gennya, maka ketahanan yang dihasilkan itu tidak tinggi. Ketahanannya rendah. Ya, ketahanannya sifatnya rendah. Sebaliknya pada monogenik, karena yang bertanggung jawab hanya sedikit gen, maka karena hanya sedikit, ketahanannya itu bisa sangat kuat. Tapi hanya tahan pada beberapa atau salah satu ras atau strain saja. Gitu. Nah, yang monogenik ini kemudian juga dikenal, kalau teman-teman baca nanti mungkin nggak ditulis ketahanan monogenik, tapi ditulis ketahanan vertikal. Kenapa disebut vertikal? Nanti saya jelaskan. Atau Mayer gen resistant. Sedangkan yang poligenik disebut horizontal. Kenapa? Karena diagram ini. Jadi ini ada dua diagram ya, variety A dan variety B. Yang E ini maksudnya adalah ketahanan pada tanaman A. Yang B adalah ketahanan pada tanaman B. Oke, kita lihat yang tanaman A dulu. Yang di tanaman A, teman-teman melihat ada satu kotak di bawah, bentuknya persegi panjang ke samping. Ya, yang ini. Nah, itulah ketahanan horizontal. Ketahanan ini yang bertanggung jawab pada ketahanan ini ada 10 gen. 1 hingga 10. Tapi tingkat ketahanannya hanya sampai segini. Ya, kalau sumbu X ini paling atas disebut resisten, makin ke bawah makin rentan, dia hanya di sini. Tapi dia itu mampu bertahan dari banyak ras patogen. Begitu. Jadi, kalau digambarkan bentuknya menjadi kotak yang horizontal. Itulah kenapa disebut ketahanan horizontal. Sedangkan ada lagi gambar kotak persegi panjang yang berdiri ke atas. Kotak ini punya mewakili ketahanan yang sifatnya sangat tinggi, nih, sampai ke atas. Ya, berarti resistensinya sangat tinggi. Tetapi pada tanaman ini, sifat ini hanya ada di beberapa gen. 1, 2, 3, 4. Artinya, tanaman akan punya ketahanan yang tinggi, tapi hanya pada ras 2, ras 6, 8, dan 9. Jika yang datang adalah ras 1, maka tanaman menjadi rentan. Nah, itulah kenapa yang monogenik atau yang sedikit gen ini disebut juga sebagai ketahanan vertikal. Karena diagramnya kemudian digambarkan vertikal naik ke atas. Nah, ketahanan yang vertikal itu juga kemudian disebut sebagai ketahanan yang mudah patah. Kalau teman-teman lihat cerita tentang varietas tahan yang setelah sekian lama menjadi patah, ketahanannya hilang, sebetulnya ketahanannya tidak hilang. Sifat tahan itu ada, dan tinggi sekali. Itu biasanya varietas itu awalnya punya ketahanan tinggi, setelah sekian lama patah. Sebetulnya ketahanan itu tetap ada. Tapi patogen yang datang, ya, kemudian adalah patogen ras 1, ras 3, ras 4, dan ras 7. Yang lain yang datang. Kenapa ras-ras itu datang? Karena pesaingnya, ras 2 sudah tidak ada. Ras 2 tidak mungkin menginfeksi. Ras 6, ras 8, dan 9 itu tidak ada. Persaingan menurun, sehingga muncullah ras-ras baru.
Karena ras baru muncul dan sifat ketahanannya tadi vertikal, maka ras yang baru mampu menginfeksi. Maka yang kita lihat, tanaman itu kembali rentan. Padahal oleh patogen yang rasnya berbeda. Ya, hal yang sama juga terjadi pada B. Begitu. Jadi ada dua tipe ketahanan secara genetik. Ada ketahanan horizontal, yaitu yang bertanggung jawab banyak gen, tapi ketahanannya moderat. Ada juga ketahanan yang vertikal, naik ke atas, itu ketahanannya sangat kuat, tetapi hanya pada beberapa ras saja, dan itu yang bertanggung jawab ada hanya sedikit gen. Gitu. Nah, ketahanan mana yang bagus dipakai? Sebaiknya yang horizontal. Karena ketahanan ini sifatnya tahan lama. Ya, tahan lama. Yang perlu kita lakukan karena ketahanannya sifatnya moderat adalah memadukan dengan teknik pengendalian yang lain. Namanya tanaman tahan yang horizontal, yang poligenik. Kemudian karena ketahanannya moderat saja, tidak tinggi, kita bantu dengan teknik pengendalian yang lain. Atau jika mau menggunakan varietas yang ketahanannya tinggi atau vertikal atau yang monogenik, tidak apa-apa, tapi di dalamnya kita juga menanam tanaman-tanaman yang punya ketahanan horizontal. Sehingga patogen-patogen ras 1, 3, 4 itu pada varietas A itu tetap bersaing dengan ras-ras 2, ras-ras 6 di situ. Gitu ya. Nah, persaingan itu membuat jumlah ras yang ada di dalam populasi itu tetap seimbang. Tidak ada ras-ras yang dominan. Nah, itu kurang lebih materi minggu ini. Silahkan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.